Bos cantik menghina driver ojol miskin yang telat menjemputnya. Tak disangka, endingnya seperti ini. Raina menatap jam tangannya dengan kesal. Tumit sepatunya mengetuk lantai marmer lobi kantor berulang kali. Sudah 15 menit ia menunggu, dan driver ojek online yang ia pesan belum juga datang. Astaga, seumur hidup baru kali ini gue nungguin orang kayak gini. Gerutunya, wajahnya yang cantik tertutup raut marah. Seorang pria berjaket hijau lusuh tiba-tiba berlari kecil mendekatinya. Nafasnya memburu. Maaf, Mbak Raina? Saya Fikri, driver ojol yang Mbak pesan tadi. Raina melipat tangan di depan dada, menatap dari atas ke bawah dengan sinis. 15 menit telat. Mas, gimana mau profesional kalau begininya aja udah kacau? Fikri menunduk sopan. Maaf. Tadi saya bantu ibu-ibu yang bannya bocor di jalan. Saya nggak maksud telat. Bantu orang? Emangnya saya peduli? Saya bayar buat tepat waktu, bukan buat dengerin alasan klasik dari orang nggak mampu. Bentaknya. Beberapa orang di sekitar menoleh. Fikri menahan malu dan kecewa, tapi tetap bersikap sabar. Kalau nggak bisa kerja sesuai standar, mendingan berhenti jadi ojol. Jangan harap bisa naik kelas dengan mental kayak gitu. Lanjut Raina. Suaranya tajam bagai pisau. Fikri hanya diam, menahan perih yang menusuk di dadanya. Tapi ia tahu, membalas hanya akan memperkeruh suasana. Dengan tenang ia membuka pintu mobil dan menunggu Raina masuk. Dan satu lagi. Raina berkata sinis sebelum duduk di bangku belakang. Kendaraan kamu bau. Besok semprot pewangi kalau nggak mau dikasih bintang 1. Fikri mengangguk pelan. Siap, Mbak. Di sepanjang perjalanan, Raina sibuk dengan ponselnya. Fikri fokus menyetir, meski kata-kata barusan terus terngiang di telinganya. Ia hanya seorang driver. Tapi siapa sangka, wanita arogan di belakangnya itu akan menjadi bagian dari hidupnya dan hatinya. Hari sudah malam ketika Fikri pulang ke kontrakannya yang sempit. Ia membuka jaket ojol yang basah oleh keringat dan duduk di lantai sambil menatap kosong ke depan. Ucapan Raina terus berputar di kepalanya. Kalau nggak bisa kerja sesuai standar, mending berhenti jadi ojol. Mental miskin. Ia menghela napas panjang. Bukan pertama kalinya dihina, tapi entah kenapa, kata-kata wanita itu terasa jauh lebih menyakitkan. Bang, udah pulang? Tanya suara kecil dari balik pintu. Adiknya, Nisa, muncul dengan senyum tipis. Iya, kamu udah makan? Udah, tadi masak tempe goreng. Nasi tinggal dikit, tapi cukup kok. Kata Nisa sambil berusaha ceria. Tubuhnya masih kurus dan pucat karena penyakit lambungnya yang sering kambuh. Fikri menatap adik satu-satunya itu dengan hati yang makin berat. Ia banting tulang sejak lulus kuliah demi menghidupi mereka berdua setelah orang tua mereka meninggal. Dulu ia punya cita-cita besar. Tapi sekarang, hidupnya hanya soal bertahan. Aku tadi bawa sisa roti dari penumpang. Lumayan buat sarapan besok. Katanya sambil menyodorkan kantong plastik. Nisa tersenyum lebar. Makasih, Bang. Kamu baik banget. Fikri hanya tersenyum kecil. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, kenapa dunia begitu kejam pada orang baik? Kenapa kerja kerasnya tak pernah cukup untuk membuat orang-orang berhenti merendahkannya? Sementara itu, di apartemen mewah lantai 20, Raina sedang duduk di sofa sambil menyeruput kopi. Di sekelilingnya ada aroma parfum mahal, TV layar lebar, dan dekorasi kelas atas. Tapi hatinya entah kenapa terasa kosong. Ia memikirkan driver yang tadi ia bentak habis-habisan. Wajah sabarnya, diamnya yang menyakitkan, dan tatapan penuh luka itu, entah kenapa sulit dilupakan. Aneh, kenapa gue kepikiran dia? Gumam Raina, lalu menggeleng pelan. Cuma ojol, nggak penting. Tapi dalam hati kecilnya, ia tahu, ada sesuatu dalam sorot mata pria itu yang membuatnya tidak bisa tidur nyenyak malam ini. Pagi itu, Raina bangun dengan terburu-buru. Ia ada meeting penting dengan klien besar dari luar negeri. Tapi begitu keluar apartemen dan menekan tombol remote, mobil sport kesayangannya tak juga menyala. Serius?
Hari gini mogok. Raina menatap dashboard mobil yang mati total. Ia coba lagi menstarter, tapi tak ada respons. Asisten rumah tangganya panik. Maaf, Mbak Raina. Mungkin akinya soak. Bengkel baru buka jam 9. Raina memutar otak cepat. Waktu menunjukkan pukul 7.20. Meeting dimulai pukul 8. Kalau telat, bisa batal semua kontrak. Dengan kesal, ia membuka aplikasi ojek online dan memesan layanan mobil. 5 menit kemudian, sebuah mobil sederhana berhenti di depan lobi. Pintu terbuka. Dan di kursi pengemudi, pria itu lagi. Mas Fikri? Raina mendengus pelan. Fikri menoleh. Wajahnya terkejut, tapi langsung bersikap sopan. Mbak Raina. Selamat pagi. Silakan masuk. Raina mendecak. Hari apes macam apa ini? Gumamnya sambil masuk mobil. Perjalanan diwarnai keheningan. Tapi di tengah kemacetan, Fikri memberanikan diri bicara. Mobil Mbak mogok. Raina meliriknya dingin. Bukan urusan kamu. Fikri hanya mengangguk. Ia tak ingin memancing kemarahan. Tapi saat melihat Raina gelisah memandangi jam tangannya, ia tancap gas mencari jalur alternatif. Mas! Hati-hati dong. Bentar Raina saat mobil menerobos gang kecil. Fikri tenang. Tenang aja. Mbak, saya tahu jalan tikus. Biar Mbak nggak telat. Raina ingin marah. Tapi ia juga sadar kalau waktu makin mepet. Akhirnya ia diam, membiarkan Fikri memandu mereka lewat rute-rute sempit yang bahkan tak pernah ia tahu ada. Pukul 7.58, mereka sampai tepat di depan gedung kantor. Raina terbelalak melihat jam tangannya. Cepat juga. Gumamnya. Tak percaya. Fikri tersenyum kecil. Selamat meeting, Mbak. Semoga lancar. Raina turun tanpa berkata apa-apa. Tapi langkahnya terhenti beberapa detik. Entah mengapa, ada rasa tak nyaman saat ia membanting pintu begitu saja. Di dalam mobil, Fikri menghela napas lega. Ia tak menyangka akan bertemu wanita itu lagi, dan menyelamatkan harinya. Dan di dalam hati Raina, ada benih kecil yang tumbuh perlahan. Mungkin, hanya mungkin, pria itu tak seburuk yang ia kira. Hari itu kantor Raina sedang sibuk. Asisten pribadinya, Vina, melaporkan bahwa sopir pribadi Raina resmi resign karena kondisi kesehatan yang memburuk. Kita butuh pengganti cepat. Rain. Minimal sementara sampai kamu dapat yang tetap. Ujar Vina. Raina mengangguk tanpa semangat. Yang penting gak bikin malu dan bisa nyetir rapi. Vina tersenyum. Kebetulan ada rekomendasi. Driver freelance, ratingnya tinggi, dan katanya sopan banget. Tanpa pikir panjang, Raina menyetujui. Panggil aja. Selama bisa kerja, gue gak peduli siapa orangnya. Keesokan paginya, seorang pria berseragam rapi berdiri di depan kantor dengan wajah tenang. Raina keluar sambil membuka tas, lalu mengangkat wajahnya, dan terdiam sejenak. Lagi-lagi pria itu muncul di hadapannya. Kamu? Raina menatapnya dengan raut tak percaya. Fikri tersenyum sopan. Selamat pagi, Mbak Raina. Saya diminta jadi driver sementara. Raina memandang Vina dengan tajam, tapi Vina hanya mengangkat bahu, tak tahu kalau Fikri lah orangnya. Raina ingin menolak, tapi waktu terus berjalan dan jadwalnya padat. Fine. Tapi jangan bikin kesalahan sedikit pun. Ini terakhir kali saya kasih kesempatan. Tegas Raina sambil masuk ke mobil. Hari-hari berikutnya, Fikri mengantar Raina ke berbagai rapat, pertemuan bisnis, dan lokasi acara. Ia selalu datang tepat waktu, bersikap sopan, dan tak banyak bicara. Raina, meski masih bersikap dingin, mulai memperhatikan bahwa pria itu berbeda dari kesan awalnya. Pernah suatu malam, Raina pulang larut setelah rapat panjang. Di mobil, ia tampak lelah dan memijat pelipisnya. Kalau capek, coba tarik napas panjang, Mbak. 5 detik, terus lepas pelan-pelan, ujar Fikri lembut. Raina hampir membalas dengan sinis, tapi ia mencoba mengikuti saran itu.
Dan untuk pertama kalinya, berhasil. Siapa yang ajarin kamu itu? Tanyanya pelan. Almarhum ibu saya. Mbak, dulu kalau saya stres belajar, beliau selalu bilang begitu. Raina terdiam. Ada rasa hangat yang mengalir, meski ia berusaha menyangkalnya. Malam harinya, Raina termenung di balkon apartemen. Ia memandangi langit kota yang gelap, lalu tersenyum kecil. Driver itu aneh, tapi kenapa rasanya nyaman? Ia belum tahu bahwa perasaan nyaman itu akan tumbuh lebih kuat seiring waktu. Hari itu, Raina dijadwalkan menghadiri acara peresmian cabang baru perusahaannya di luar kota. Karena terlalu mendadak, asisten pribadinya tak sempat menyusun tim pengawal dan sopir resmi. Kayaknya cuma kamu yang bisa nganterin gue sekarang, ujar Raina dengan malas saat menatap Fikri. Fikri hanya tersenyum kecil. Insya Allah saya siap, Mbak. Sepanjang perjalanan yang memakan waktu hampir 3 jam, mobil terasa sunyi. Raina duduk di kursi belakang sambil sesekali melirik ke arah Fikri dari cermin tengah. Pria itu menyetir dengan tenang, mata fokus ke jalan, tak sekalipun menyapa tanpa diminta. Merasa risih, Raina akhirnya bersuara. Kamu tuh emang selalu sependiam itu ya? Nggak pernah penasaran sama orang yang kamu antar? Fikri melirik lewat spion sebentar, lalu menjawab hati-hati. Saya belajar nggak mencampuri urusan orang lain, Mbak. Apalagi bos sendiri. Jawaban itu membuat Raina mendecak. Tapi entah kenapa, senyumnya tersungging sedikit. Pinter juga kamu ngomongnya. Mereka berhenti di sebuah rest area kecil. Raina keluar dari mobil, menggerakkan tubuhnya yang pegal karena duduk lama. Tiba-tiba, angin kencang meniup jilbabnya, hampir terlepas. Fikri dengan sigap membantu menahannya. Maaf, Mbak. Nggak sengaja, ucap Fikri sambil segera mundur sopan. Raina sempat menatapnya sesaat. Ada kesungguhan dan kehati-hatian dalam tatapan pria itu, bukan seperti pria-pria lain yang biasa ia temui. Setelah makan siang di warung sederhana, mereka kembali ke mobil. Raina masih membisu. Tapi kali ini, bukan karena marah, melainkan karena pikirannya dipenuhi satu hal. Kenapa hati ini mulai merasa aman setiap dia ada? Saat mereka kembali ke Jakarta malam harinya, Fikri mengantar Raina sampai ke depan apartemen seperti biasa. Terima kasih, Mas Fikri, katanya pelan, untuk pertama kalinya tanpa nada sinis. Fikri menoleh, sedikit terkejut, tapi ia hanya membalas dengan senyum. Sama-sama, Mbak Raina. Hati-hati ya. Saat pintu lift tertutup, Raina menyandarkan kepala di dindingnya. Senyum kecil muncul di wajahnya. Dasar driver kampung. Kenapa kamu mulai bikin aku nyaman? Hari-hari berlalu, dan Raina mulai terbiasa dengan kehadiran Fikri dalam rutinitasnya. Sikap pria itu selalu tenang, tak pernah mencampuri urusannya, tapi diam-diam selalu sigap saat ia butuh. Raina mulai memperhatikan hal-hal kecil. Seperti caranya Fikri selalu membuka pintu mobil dengan tangan kiri agar tubuhnya tidak terlalu dekat. Atau caranya menyesuaikan volume musik mobil agar tidak mengganggu. Suatu sore, saat hujan deras, Raina melihat Fikri berhenti di depan toko kecil sebelum menjemputnya. Ia keluar dengan sebuah plastik berisi makanan hangat. Kamu beli apa? Tanya Raina sambil menaiki mobil. Saya beli bubur buat adik saya. Mbak, dia lagi sakit lambungnya kambuh. Oh, Raina sempat terdiam, lalu bertanya pelan. Kamu tinggal sama adikmu? Iya, sejak orang tua kami meninggal, saya yang urus dia. Raina tak tahu harus menjawab apa. Baru kali ini ia merasa benar-benar ingin tahu lebih jauh. Beberapa hari kemudian, Raina secara tak sengaja bertemu dengan Nisa, adik Fikri, di minimarket dekat apartemennya. Nisa pingsan karena belum makan seharian. Raina langsung membawanya ke klinik terdekat dan menunggui hingga sadar. Saat Fikri datang menyusul, ia terkejut melihat Raina di sana. Mbak Raina? Kok bisa? Adik kamu pingsan. Untung saya lewat. Jawab Raina cepat. Fikri menunduk dalam. Terima kasih banyak, Mbak. Raina tak tahu harus berkata apa.
Tapi melihat kekhawatiran Fikri pada adiknya membuatnya diam-diam kagum. Pria itu punya hati yang besar, jauh dari bayangan sombong dan angkuh yang dulu ia pikirkan. Malam itu di apartemennya, Raina termenung. Untuk pertama kalinya ia mencari nama, Fikri, di media sosial. Dan betapa terkejutnya ia. Fikri Albar, sarjana teknik sipil lulusan universitas ternama. Pernah bekerja di perusahaan konstruksi besar. Mundur karena harus merawat adik dan ditinggal orang tua. Raina memegang ponselnya erat. Matanya berkaca-kaca. Selama ini gue cuma lihat dia sebagai ojol. Tapi dia lebih terhormat dari banyak pria yang gue kenal. Hari-hari berlalu, dan tanpa disadari Raina mulai terbiasa dengan kehadiran Fikri. Ia bukan hanya sekadar driver lagi, tapi seperti sosok yang selalu siap ada saat Raina butuh, meski tanpa diminta. Suatu pagi, Raina datang ke kantor dengan wajah murung. Ia baru saja dimarahi klien besar karena kesalahan tim desain. Fikri yang menjemputnya tak berkata apa-apa. Tapi dari kaca spion ia bisa melihat sorot mata bosnya yang tampak lelah. Saat Raina masuk mobil, Fikri menyerahkan segelas kopi hangat dari kedai langganannya. Saya belikan ini, Mbak. Katanya kopi bisa bantu memperbaiki mood, ucap Fikri pelan. Raina menatapnya, terkejut. Kamu, sengaja. Fikri tersenyum. Cuma nebak, sih. Raina mengambil kopi itu pelan. Thanks. Sejak saat itu, Raina jadi lebih sering membuka obrolan kecil saat di mobil. Tentang macet, cuaca, bahkan soal makanan kesukaan. Mas, kamu suka soto ayam atau soto Betawi? Tanya Raina suatu hari. Fikri tertawa kecil. Dua-duanya suka, Mbak. Tapi kalau lagi tanggal tua, Indomie pakai nasi juga nikmat banget. Raina ikut tertawa. Suara tawanya lepas, berbeda dari biasanya. Suatu malam sepulang kerja, Raina minta diantar ke pasar malam yang dulu sering ia kunjungi bersama ibunya sebelum sang ibu meninggal. Fikri hanya mengangguk, tak bertanya macam-macam. Di sana, Raina membeli jagung bakar dan duduk di bangku kayu pinggir taman. Fikri berdiri tak jauh darinya, memberi ruang. Raina memandang ke arah pria itu. Mas, duduk sini aja, nggak usah formal amat. Fikri agak ragu, tapi akhirnya duduk di sampingnya. Tempat ini penuh kenangan buat aku, ujar Raina pelan. Dulu mama sering ajak aku ke sini. Sekarang semua berubah. Hidup makin kosong. Fikri menatapnya sebentar. Kadang kita perlu berhenti sebentar. Bukan buat menyerah, tapi buat ingat kenapa dulu kita mulai. Ucapan itu menampar lembut hati Raina. Ia menatap pria di sampingnya, seorang driver ojol yang kini terasa lebih dari sekadar pengemudi. Hari itu, Raina sedang menghadiri acara gala dinner perusahaan di Hotel Bintang 5. Ia mengenakan gaun elegan, tampak memukau di antara tamu undangan. Di sudut ruangan, Fikri sedang menunggu di ruang belakang sebagai sopir cadangan. Ia tidak diundang, hanya diminta standby jika Raina membutuhkan. Tiba-tiba, seorang pria muda, tinggi dan bergaya modis, menghampiri Raina. Raina, aku nggak nyangka ketemu kamu di sini, kata pria itu sambil tersenyum lebar. Raina membalas dengan ramah tapi datar. Hai, Arman. Pria itu ternyata mantan pacar Raina yang dulu meninggalkannya karena masalah status sosial. Sementara itu, dari kejauhan, Fikri memperhatikan percakapan itu dengan mata yang tajam. Arman itu siapa ya? Pikirnya. Selama acara, Arman terus berusaha mendekati Raina, menggoda dan berbicara dengan nada akrab. Raina mulai merasa risih, tapi ia tak ingin membuat keributan di depan tamu-tamu penting. Saat Raina berjalan keluar ruangan, Fikri segera menghampiri dan berkata, "Mau saya antar pulang, Mbak?" Raina mengangguk. Lega. Di mobil, keheningan menyelimuti. Namun kali ini, Raina sadar ada sesuatu yang berbeda di dalam hatinya. Kenapa tiba-tiba ia merasa tidak suka melihat Arman dekat dengannya? Mas Fikri, kamu gak cemburu, ya? Tanya Raina dengan suara gemetar. Fikri tersenyum tipis. Saya? Tidak.
Mbak, saya cuma ingin yang terbaik buat Mbak. Tapi Raina tahu, itu bukan jawaban yang sebenarnya. Beberapa hari setelah gala dinner itu, Raina merasa gelisah tak menentu. Bayangan Arman dan sikap Fikri yang berbeda membuat pikirannya campur aduk. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu, tapi semakin lama semakin sulit. Suatu sore, saat pulang kantor, Raina sengaja meminta Fikri berhenti di sebuah taman kota. "Kamu tahu nggak, Mas, aku bingung sama perasaanku sendiri," ucapnya sambil menatap daun-daun yang berguguran. Fikri menoleh, wajahnya serius. "Mau cerita?" "Saya dengar, Mbak." Raina menarik napas panjang. "Aku nggak pernah menyangka akan merasa nyaman sama kamu, Mas. Awalnya aku benci, tapi sekarang, aku nggak tahu. Kadang aku merasa cemburu saat lihat kamu dekat sama orang lain." Fikri terdiam sejenak, lalu berkata pelan. "Saya juga pernah merasa takut kehilangan, Mbak. Tapi saya nggak mau paksakan apa-apa." Raina menatap matanya. "Kalau aku bilang aku mulai jatuh cinta, kamu mau nerima?" Fikri tersenyum hangat. "Kalau Mbak sudah siap, saya akan terima. Tapi yang terpenting kita jalani pelan-pelan, ya." Mata Raina berkaca-kaca. Merasa lega akhirnya bisa mengungkapkan isi hati. "Terima kasih sudah sabar sama aku, Mas." Fikri menggenggam tangannya lembut. "Sama-sama, Mbak. Kita hadapi ini bersama." Setelah pengakuan di taman itu, hubungan antara Raina dan Fikri mulai berubah. Mereka tak lagi sekadar bos dan driver, tapi mulai saling mengenal lebih dalam. Setiap pagi, Raina menyambut Fikri dengan senyum kecil yang dulu jarang terlihat. Sementara Fikri lebih terbuka bercerita tentang kesehariannya dan keluarganya. Suatu hari, Raina mengajak Fikri untuk makan siang di sebuah kafe kecil favoritnya. Di sana, mereka tertawa bersama, berbagi cerita dan rencana masa depan. "Mas Fikri, aku nggak nyangka kita bisa sampai di titik ini," ucap Raina sambil menatap mata pria itu. Fikri tersenyum. "Saya juga nggak nyangka, Mbak. Tapi saya bersyukur." Namun, kebahagiaan mereka belum sepenuhnya mulus. Ada keraguan dari lingkungan sekitar dan tekanan sosial yang mulai terasa. Raina menerima bisikan-bisikan bahwa hubungan mereka tidak pantas, bahwa status sosial mereka terlalu jauh berbeda. Tapi, di balik semua itu, mereka memilih untuk tetap bersama, percaya pada perasaan dan takdir yang membawa mereka. "Yang penting kita jujur sama diri sendiri, dan berani menjalani," kata Raina tegas. Fikri mengangguk, menggenggam tangan Raina erat. Kabar tentang kedekatan Raina dan Fikri mulai menyebar di kantor dan lingkungan sekitar. Beberapa rekan kerja Raina memberi tatapan sinis dan bisik-bisik tak menyenangkan. "Dia kan bos. Masa pacaran sama driver? Gak selevel lah," ujar salah satu staf dengan nada meremehkan. Raina mencoba mengabaikan, tapi semakin hari tekanan itu makin berat. Tak hanya itu, keluarga Raina pun mulai curiga dan bertanya-tanya. "Apa kamu yakin dengan pilihanmu, Rain? Status dia jauh berbeda." Raina hanya bisa tersenyum dan berkata, "Aku yang menjalani, bukan kalian." Sementara itu, Fikri juga menghadapi tekanan dari teman-temannya. "Masa sih kamu mau deket sama bos yang jutek itu? Kamu bisa rugi, bro," kata salah satu temannya. Fikri tetap tenang. "Aku nggak peduli omongan orang. Aku tahu apa yang aku rasakan." Suatu malam, saat hujan turun deras, Raina menerima telepon dari orang tua yang memintanya datang ke rumah. "Tolong datang, ada hal penting yang harus kita bicarakan." Suara ayahnya terdengar serius. Dengan hati berat, Raina pergi ke rumah keluarga. Di sana, orang tua Raina mengungkapkan kekhawatiran mereka soal hubungan Raina dan Fikri. "Ini bukan soal cinta, Rain, tapi soal masa depan kamu," kata ibunya dengan nada lembut tapi tegas. Raina berdiri tegak. "Aku menghargai kalian, tapi aku yang akan menjalani hidupku." Momen itu menjadi titik balik. Raina dan Fikri harus lebih kuat menghadapi dunia yang tak selalu menerima cinta mereka. Waktu berlalu, dan tantangan terus berdatangan. Namun,
Raina dan Fikri tetap berdiri teguh bersama, melawan segala prasangka dan tekanan. Raina mulai lebih percaya diri dengan pilihan hatinya. Ia belajar bahwa cinta bukan soal status, tapi tentang kesetiaan dan pengertian. Suatu sore, di sebuah taman yang dulu jadi saksi pengakuan hati mereka, Fikri memegang tangan Raina erat. "Mbak Raina, aku nggak janji bisa selalu sempurna, tapi aku janji akan selalu ada untukmu, di setiap langkah." Raina menatapnya penuh haru. "Aku juga nggak sempurna, Mas. Tapi aku mau belajar jadi yang terbaik untuk kita." Mereka berpelukan, merasakan kehangatan yang tak tergantikan. Tak lama kemudian, keluarga Raina mulai melihat perubahan besar pada putrinya. Keteguhan dan kebahagiaan yang terpancar membuat mereka luluh. Orang tua Raina akhirnya menerima Fikri sebagai bagian dari keluarga. Di hari yang cerah, Raina dan Fikri melangkah ke pelaminan sederhana tapi penuh makna. Semua yang dulu meremehkan kini tersenyum tulus, menyaksikan dua insan yang menolak menyerah demi cinta sejati. Dari benci menjadi cinta, dari hina menjadi penghargaan. Takdir telah mempertemukan mereka dalam kisah yang indah. Bos cantik menghina driver ojol miskin yang telat menjemputnya. Tak disangka, endingnya seperti ini. Raina menatap jam tangannya dengan kesal. Tumit sepatunya mengetuk lantai marmer lobi kantor berulang kali. Sudah 15 menit ia menunggu, dan driver ojek online yang ia pesan belum juga datang. "Astaga, seumur hidup baru kali ini gue nungguin orang kayak gini," gerutunya. Wajahnya yang cantik tertutup raut marah. Seorang pria berjaket hijau lusuh tiba-tiba berlari kecil mendekatinya. Nafasnya memburu. "Maaf, Mbak Raina? Saya Fikri, driver ojol yang Mbak pesan tadi." Raina melipat tangan di depan dada, menatap dari atas ke bawah dengan sinis. 15 menit telat. "Mas, gimana mau profesional kalau begininya aja udah kacau?" Fikri menunduk sopan. "Maaf, tadi saya bantu ibu-ibu yang bannya bocor di jalan. Saya nggak maksud telat." "Bantu orang? Emangnya saya peduli? Saya bayar buat tepat waktu, bukan buat dengerin alasan klasik dari orang nggak mampu," bentaknya. Beberapa orang di sekitar menoleh. Fikri menahan malu dan kecewa, tapi tetap bersikap sabar. Kalau nggak bisa kerja sesuai standar, mendingan berhenti jadi ojol. "Jangan harap bisa naik kelas dengan mental kayak gitu," lanjut Raina. Suaranya tajam bagai pisau. Fikri hanya diam, menahan perih yang menusuk di dadanya. Tapi ia tahu, membalas hanya akan memperkeruh suasana. Dengan tenang ia membuka pintu mobil dan menunggu Raina masuk. Dan satu lagi, Raina berkata sinis sebelum duduk di bangku belakang. "Kendaraan kamu bau. Besok semprot pewangi kalau nggak mau dikasih bintang 1. Fikri mengangguk pelan. "Siap, Mbak." Di sepanjang perjalanan, Raina sibuk dengan ponsel.